Wahai sayangku, mungkin kau pernah mendengar sebuah hadis bahwa cinta dunia adalah pangkal dari setiap dosa. Akan tetapi wahai sayangku, jujur saja, kalau aku senang melihat mobil-mobil bagus, senang melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cantik, aku juga senang melihat perhiasan-perhiasan yang berkilauan. Tidak bisa dibohongi bahwa semua orang pasti senang melihat hal-hal yang indah. Jadi apakah ini yang menjadi sumber kejahatan, dosa? Oh tentu tidak wahai sayangku. Wahai sayangku, yang harus perlu engkau catat adalah menurut hematku bahwa hadis tersebut bukanlah mengarah ke cinta pada dunia, akan tetapi merujuk kepada paham materialisme yang menjadi sumber dari kejahatan dan dosa. Artinya, tolak ukur materialisme dalam segala hal mengukur kesalehan orang berdasarkan kepada standar materi, sehingga materialisme ini jadi tolak ukur yang kita pakai untuk menilai orang lain. Kepada anak sendiri pun terkadang kita membedakan antara anak yang sukses dengan anak yang tidak sukses. Begitupun juga pada tamu. Terkadang jika tamunya datang dengan Toyota Harrier, kita hormati. Akan tetapi jika tamunya datang dengan Supra, kita bersikap acuh tak acuh dan seringkali kita mencuekinya. Wahai sayangku, aku sungguh merasakan sekarang ini materialisme sudah sangat mencengkram. Aku juga pernah mendengar bahwa kalau zaman sekarang kiai, pemuka agama tidak kaya maka tidak akan dihormati. Jadi wahai sayangku, lebih ganas mana antara COVID-19 dengan virus materialisme? Tentu lebih ganas virus materialisme. Sehingga banyak orang yang memaksakan diri harus kaya, akhirnya potong kompas dan mengambil jalan pintas. Jadi jalan pintas itulah yang terkadang kita lalui agar punya materi yang melimpah supaya menjadi orang yang dihormati. Wahai sayangku, jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan betah hidup di dunia ini. Dunia itu indah dan Tuhan itu maha indah, juga menyukai hal-hal yang indah. Wahai kekasihku yang cantik jelita, selagi engkau masih tahapan sebagai pemula yang masih mencari dan proses menjalani, maka cinta dunia untuk dirimu sendiri menjadi sumber dari segala kesalahanmu. Wahai kekasihku, kalau engkau sudah mencapai level sir dalam hatimu, menguasai benak serta gerak hatimu, dan engkau sudah akrab dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memberikan kesenangan kepadamu untuk mendapatkan bagianmu di dunia ini. Dan Tuhanmu akan membuatmu tidak suka untuk mendapatkan bagian orang lain. Telah banyak aku perhatikan di sekitarku, wahai kekasihku. Masih banyak orang yang tidak senang dengan rezeki orang lain. Bahkan sampai ada yang saling mengusik dan mengganggu usaha orang lain. Masih banyak orang yang merasa iri hati dengan apa-apa yang dimiliki orang lain dalam hal materi. Wahai kekasihku, aku senang dan bersyukur bisa hidup bersamamu dengan segala kesederhanaan ini. Engkau pun menjadi wanita yang tidak suka melirik rezeki dan bagian orang lain, dan juga tidak banyak menuntut hakmu kepadaku. Engkau selalu menunjukkan senyummu di saat aku memberimu berapapun nominalnya. Semoga Tuhan terus menyandingkan dirimu denganku sampai aku menghadap Tuhanku. Wahai kekasihku, catatlah pesanku ini di lembar hatimu. Sebelum engkau berdoa, memohon kepada Tuhanmu rizki yang melimpah, terlebih dulu mintalah supaya hatimu dikokohkan agar engkau tidak dibinasakan oleh hartamu sendiri. Wahai kekasihku, aku tahu engkau adalah seorang pekerja keras, ulet dan terampil dalam setiap pekerjaanmu. Akan tetapi
Jangan sampai dalam hidupmu engkau menjadi pekerja keras yang sia-sia. Ketahuilah wahai kekasihku, orang munafik yang sok pamer, yang bangga dengan ilmunya, keterampilannya atau kebolehannya sendiri, dia selalu puasa di siang hari dan selalu berjaga di malam hari. Akan tetapi di hari esok dia khawatir dengan makanannya, pakaiannya, maka tentu lahir dan batin dia hidup dalam gelap gulita. Karena sesungguhnya wahai kekasihku, kalau orang sudah merasa bangga dengan ilmu dan kebolehannya, tentu dia malas untuk berupaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jangankan untuk dekat dengan Tuhannya, seringkali orang yang merasa sudah benar dengan pendapatnya itu terindikasi mudah menyalahkan orang lain dan tidak mau menerima perbedaan, sehingga ia memusuhi orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Orang yang seperti itu akan tergolong ke dalam orang yang hidupnya susah. Wahai kekasihku, bentuk hati, perasaan, pikiran maupun perilaku orang yang semacam itu bisa terbaca dengan jelas di mata para sadikin, aulia, saleh dan wasilin. Jagalah sikapmu wahai kekasihku. Semoga Tuhan senantiasa membimbing engkau dan aku menuju mihrab-mihrab perbedaan yang disucikan dari segala najis-najis permusuhan. Amin. Wahai kekasihku, selepas engkau mengalami perdebatan yang panjang di dalam hatimu untuk mendapatkan cinta dari Tuhanmu, dan engkau juga telah memahami pengetahuan yang engkau gandrungi, maka segeralah engkau cari asas yang fundamental, yaitu pemahaman terhadap agama. Belajar untuk memahami agama yang sebenarnya. Dalam hal ini wahai kekasihku, fikih terbagi menjadi dua, fikih hati dan fikih lisan. Pelajarilah fikih hati, karena kurasa engkau sudah cukup dan cakap memahami fikih lisan. Wahai kekasihku, jika engkau mempelajari fikih hati, maka fikih hati itu akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Sedangkan kalau engkau mempelajari fikih lisan yang bersifat pengetahuan umum maupun agama dan mengajari kiat-kiat pandai berdialog, bahkan dapat membawa lisanmu menuju perdebatan yang tidak sehat, sehingga engkau berindikasi bisa mencaci maki orang lain. Fikih lisan itulah yang akan mendekatkan dirimu kepada makhluk. Wahai kekasihku, fikih hati akan menempatkan dirimu di majelis yang bisa mendekatkan dirimu dengan Tuhanmu. Fikih hati itulah juga yang akan mendorongmu meningkatkan kualitas dirimu dan akan mendekatkan langkah-langkahmu kepada Tuhanmu. Wahai kekasihku, saat ini kita hidup di zaman banyak orang cerdas dalam segi keilmuan, entah itu nahwu, sorof, balaghah, mantik, fikih, usul fikih dan sebagainya. Akan tetapi sedikit sekali orang yang cerdas memahami hatinya sendiri, sehingga fatwa-fatwa yang mereka produksi terbungkus dengan baik, namun ketika dibuka seringkali menjadi C4 yang dapat meledakkan perasaan orang lain. Wahai kekasihku, dalam beragama engkau perlu menggerakkan emosi dan rasiomu agar bisa bekerja sama dengan baik. Dengan begitu hatimu akan cerdas dan pikiranmu juga akan luas. Wahai kekasihku, celakalah bagimu jika engkau membuang-buang waktu mencari ilmu, tetapi ilmu itu tidak engkau aplikasikan. Siang dan malam engkau mempelajari serta mencoba memahami tentang halal dan haram. Akan tetapi ketika engkau sudah tahu hal itu halal, malah engkau abaikan. Sedangkan yang haram lantas engkau terjang dan engkau nikmati. Jika engkau seperti itu wahai kekasihku, maka dirimu tiada bedanya dengan orang-orang bodoh, sejajar dan selevel dengan mereka. Akhirnya dengan penuh semangat engkau akan mengabdi kepada musuh-musuh Tuhanmu, dan engkau mempersekutukan mereka dengan Tuhanmu. Wahai kekasihku,
Jika engkau telah berlaku seperti itu, ingatlah bahwa Tuhanmu tidak butuh dirimu. Tuhanmu juga tidak butuh mereka yang kau sekutukan dengan Tuhanmu. Dan Tuhanmu sama sekali tidak akan menerima persekutuanmu itu. Pahamilah wahai kekasihku, bahwa engkau dan aku hanyalah sekerdil hamba yang tak sengaja dipertemukan dan disatukan di atas mahligai pernikahan. Maka sudah sepatutnya kita berdua harus sadar diri sebagai hamba, bahwa sesungguhnya pelana dan kendali hidup kita semuanya ada di tangan Tuhan. Tiada satupun yang pantas melegalkan atau menghukum suatu kebenaran maupun keluputanku dan dirimu selain Tuhan kita yang maha mengadili.